Halo Sobat Wisata, ketemu lagi dengan channel Cici Mariati yang udah lama tidak update foto dan videonya. Nah, kali ini kita mau ke Gilinanggu di Lombok Barat. Nah, ini jalannya sekitar 30-45 menit dari kota Mataram, tidak begitu jauh. Kita sampai di desa yang di dekat, mungkin ini namanya pelabuhan yang terdekat dari Gilinanggu. Nah, saya bersama Kresna, ini yang lagi kelihatan, dan ada Pandu anak saya dan dua mahasiswa alumni S2 pariwisata di Institut Pariwisata Trisakti, yaitu Dika dan Sony. Nah, ini kita akan sewa perahu itu yang ada duanya penyeimbangannya itu. Nah, ini kita menuju Pulau Nanggunya itu, Gili Nanggunya itu sekitar 10-15 menit. Nah, tergantung ombak ya. Nah, ini ombaknya bersahabat, dan kita itu cepet banget bisa nyampe ke lokasi Gili Nanggu. Dan ada apa aja sih sebenarnya, mengapa ini direkomendasiin? Karena dia cukup dekat dari kota Mataramnya juga. Kemudian di sini juga sudah banyak fasilitasnya. Nah, jadi kalau sahabat wisata mau ke Gili Nanggu ini berada di Kecamatan Sekotong Barat yang masih satu wilayah dengan Lombok Barat ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini banyak aktivitas. Kalau bicara pariwisata, banyak aktivitas yang bisa dilakukan di lokasi ini. Nah, keseruan-keseruannya itu seperti kalau kita lihat nih, pasirnya putih banget. Nah, di sini juga ada untuk camping. Jadi selain bermalam di alam terbuka, untuk menghemat biaya tentunya. Nah, di sini juga disewakan perahu nelayan yang bisa untuk mengitari pulau ya. Pulaunya kecil banget, mungkin 15 menit juga udah selesai. Kemudian ini kita lagi menuju untuk spot dimana biasanya orang-orang melakukan atau wisatawan melakukan snorkeling atau berenang. Nah, pasirnya sangat bagus banget. Saya pikir ini juga enak buat jogging loh. Jadi kita bisa jogging di pinggiran pantai Laut Gili Nanggu ini dengan suara deburan ombak, dan tentu ini akan seperti ini ya, musik ya dari alam. Terus sinar mataharinya bisa dilihat, dapat mengenai tubuh kita. Jadi ini bermanfaat buat kesehatan juga. Jadi paru-paru kita juga bagus karena kita berenangnya atau larinya di pinggir pantai. Nah, itu kita udah bisa lihat. Ini udah ada spotnya, spot untuk snorkeling ya. Di mana kita sebelum menuju spot ini tadi kita mecah-mecahin, kita beli roti tawar, kemudian kita pecah-pecahin atau kita kecil-kecilkan, kita masukkan ke dalam botol bekas botol air mineral. Kemudian tutupnya kita bolongin, kemudian baru kita bawa ke dalam itu, dan diisi air yang nanti itu roti-roti tawar itu akan menjadi makanan ikan. Nah, selain itu teman-teman, di sini juga ada Gili Nanggu ini punya cottage dan bungalow juga. Nah, tapi kan namanya cottage dan bungalow lumayan lah harganya. Nah, untuk itu kita bisa ngelihat kebanyakan orang datang itu kemudian datang pagi dan pulang kemudian siang atau sorenya. Nah, ini kita bisa lihat banyak sekali perahu-perahu nelayan yang datang ke lokasi ini. Nah, kalau fasilitasnya teman-teman akan datang ke sini itu dikenakan biaya 5.000 per orang untuk biaya kebersihan. Jadi di sini juga kebersihan dijaga ya bagi wisatawan baik yang domestik maupun mancanegara, karena kebersihan itu juga menjadi suatu aspek penting untuk keberlanjutan dari destinasi wisata. Oke, kita lihat ini Sony namanya, udah kelihatan orangnya. Dia yang membawa kita ke sini. Kemudian juga kita kebetulan alat-alatan ini kita nyewa satu peralatannya ini lengkap untuk snorkeling itu satu orang 25.000. Nah, ini kita sewa untuk kita bisa bersnorkeling di dalam lautnya tentunya. Nah, apa aja sih isinya? Saya ngerasa ini lokasi ini karena spotnya semua orang memberikan makan, kita bisa lihat nanti itu ikan-ikannya itu pada gemuk-gemuk gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini
bagaimana keseruan. Kita lihat Kresna memberi makan ikan dan juga Pandu di sana, Sony dan Dika. Ini mereka semuanya sangat suka ya dengan bermain, dan itu lama sekali loh mereka. Kebetulan saya shoot dari atas dan anak-anak itu dari bawah supaya dapat angle atas dan bawahnya. Dan kita tidak bawa drone kali ini karena memang ini adalah liburan kita waktu Idul Fitri kemarin. Nih indah bukan? Nah lanjut ya, kita bisa lihat keseruan, dan ini saya lihat banyak dari mancanegara yang hadir di sini, dan mereka keseruannya dengan memberi makan ikan ini mereka lupa waktu. Dan contoh ini ya, ketika anak saya itu udah kehabisan makanan ikan, dia naik lagi dan mengisi lagi dan masuk lagi. Nah gitu keseruan. Dan saya pikir ini bukan liburan yang mahal karena masuk ke sini cuma 5.000. Kita total sewa boot, sewa snorkeling untuk 2 orang anak, dan itu adalah 125.000. Jadi itu udah termasuk saya juga di boot gitu. Nggak tahu ini apakah karena dengan alumni yang juga kenal dengan para pemandu wisata di sini. Buat saya bagaimana pengembangan setelah COVID yang cukup lama dan cukup sepi banget, dan kita juga ngelihat di di Kota Mataram maupun di Nusa Tenggara Barat pada saat kita lebaran itu wisatawan tuh masih belum banyak, belum rame pada saat itu. Dan apalagi di daerah-daerah yang Senggigi dan lain-lain itu masih sepi banget. Nah ini kita ini petugasnya yang minta iuran kepada kita untuk biaya kebersihan. Jadi 5.000 tadi itu biaya kebersihan. Nah bisa dilihat ya, lingkungannya itu benar-benar terjaga dan disiapkan juga tong-tong sampah sekitarannya, dan masyarakatnya juga diharapkan bisa bekerja sama untuk bisa menjaga kebersihan dari pulau ini, karena pulau ini tidak besar, pulau kecil. Oke, selanjutnya kita kembali ke seberang untuk kembali ke Mataram. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.